Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Mata kuliah literasi kesehatan ya, dan determinan sosial. Determinan sosial dan literasi kesehatan kali ini adalah sesi setelah UTS. Jadi materi ini tidak termasuk di dalam soal ataupun sesi UTS ya. Jadi ini akan masuk pada sesi UAS nanti. Baik, ketemu lagi dengan saya Otiwi Desutik dari Prodi Kesmas UM Pontianak. Saya akan membahas tentang pentingnya determinan sosial. Langsung saja, saya membahas dulu tentang batasan determinan sosial terlebih dahulu, di mana determinan sosial merupakan faktor-faktor penentu secara sosial di dalam masyarakat. Ini determinan sosialnya dulu ya. Pada prinsipnya, determinan sosial adalah sejumlah variabel yang tergolong dalam faktor sosial seperti budaya, politik, ekonomi, pendidikan, biologi, dan perilaku yang mempengaruhi status kesehatan individu atau masyarakat. Jadi kalau kita membahas langsung kepada determinan sosialnya dan kesehatannya, ini sebenarnya adalah faktor-faktor yang muncul di dalam society ya, dalam masyarakat, sehingga hal-hal yang muncul tersebut bisa mempengaruhi derajat kesehatan atau kondisi seseorang pada satu komunitas. Ya. Oke. Saya mengambil dari salah satu teori yang disampaikan oleh Dahlgren dan Whitehead pada 1991 ketika mereka melakukan penelitian dan menggambarkan bahwa determinan sosial kesehatan itu terletak di berbagai level dalam model ekososial kesehatan. Dalam teori tersebut menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan bukan satu-satunya determinan sosial kesehatan, tapi itu merupakan salah satu saja dari berbagai macam faktor yang mempengaruhi kesehatan individu dan populasi. Jadi dalam hal ini, ketika kita gabungkan dengan yang tadi ya, determinan sosial itu yang mempengaruhi kondisi dari society itu sendiri, maka Whitehead dan Dahlgren ini menyampaikan bahwa ada istilah ekososial di dalam kita bisa menentukan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan seseorang. Determinan sosial kesehatan menurut WHO sendiri adalah kondisi sosial yang mempengaruhi kesempatan seseorang untuk memperoleh kesehatan. Faktor-faktornya seperti misalnya kemiskinan, kekurangan pangan, ketimpangan sosial, diskriminasi, kondisi masa kanak-kanak yang tidak sehat, kemudian rendahnya status pekerjaan. Ini merupakan penentu penting. Jadi kalau misalkan secara temanya kita hari ini untuk membahas tentang pentingnya determinan sosial itu ya kita membahas tentang bagaimana determinan itu menjadi faktor penting dalam melihat derajat kesehatan seseorang. Karena faktor-faktor yang menjadi penentu penting tadi ini merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit, kematian, ketidakseimbangan kesehatan maupun antar atau di dalam negara. Ya. Oke. Nah, determinan sosial ini ada dua hal. SDA itu social determinant health atau determinan sosial kesehatan. Ada dua hal yang berbeda dapat menggambarkan ketimpangan sosial terkait derajat kesehatan masyarakat, yaitu inequality dan inequity. Ini salah satu teori yang juga membahas tentang bagaimana determinan sosial itu dikategorikan. Sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh Dahlgren dan Whitehead tadi mengenai tentang ekososial determinan sosial atau determinan kesehatan. Nah, sekarang ada teori juga yang menyampaikan bahwa ada dua hal dalam menyampaikan ketimpangan sosial dalam menentukan kesehatan seseorang. Inequality merupakan nyaris mirip ya, jadi harus betul-betul sedikit sensitif dalam membaca inequality dengan inequity. Inequality in health merupakan konsep normatif
dan merujuk pada ketidakseimbangan yang dianggap tidak adil sebagai hasil dari berbagai proses sosial. Nanti kita akan lihat contohnya di slide berikutnya. Yang kedua adalah faktor-faktor yang berkontribusi terhadap health inequalities. Ini sebenarnya kita melihatnya adalah ini bagian dari inequalities ya. Inequalities ini contohnya, ini bukan nomor 2 ya, ini masih inequalities. Satu, faktor sosial ekonomi atau faktor materi seperti anggaran belanja pemerintah dan distribusi pendapatan serta sumber daya lain di masyarakat. Yang kedua, faktor psikologis, stres. Ya, seperti sekarang ini pada saat COVID-19 sedang mewabah, ya, faktor psikologis ini juga banyak sekali dialami oleh berbagai masyarakat. Hubungan sosial dan dukungan sosial, kemudian faktor perilaku dan gaya hidup. Ya. Inequalities. Kemudian, nah di sini ya ini yang tadi ya. Jadi ada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap health inequalities, yaitu diantaranya yang tadi saya sebutkan. Nah, sekarang inequity. Inequity ini disebut juga ketidakadilan dalam aspek kesehatan. Ini merupakan sebuah dugaan empiris dan merujuk pada perbedaan status kesehatan antar kelompok yang berbeda. Nah, sedangkan health equity sendiri kebalikan dari inequity. Ya. Lawannya inequity berarti ketiadaan ketidakadilan. Artinya ya ada keadilan di sini. Dan pencegahan perbedaan status kesehatan di antar kelompok sosial. Health equity juga terkait dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Dalam health equity, kesehatan merupakan sumber daya yang penting dan bernilai untuk perkembangan manusia yang membantu manusia untuk meraih potensi mereka dan berkontribusi secara positif untuk masyarakat. Kita coba lihat di sini untuk bisa melihat perbedaan antara inequity dan inequality in health dalam kesehatan, ada 3 pendekatan atau prinsip dalam riset determinan sosial kesehatan. Yang pertama berfokus pada kelompok yang paling kurang beruntung, yang sasarannya ketika kita ingin melakukan satu penelitian atau riset, ini bertujuan untuk ketika kita berfokus pada kelompok yang kurang beruntung ini adalah untuk meningkatkan kesehatan dari kelompok yang paling kurang beruntung. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan kesehatan bagi mereka yang kurang beruntung meskipun kesenjangan kesehatan antara yang kaya dan miskin tidak berubah. Yang kedua, mempersempit kesenjangan kesehatan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mereka yang kurang beruntung dengan meningkatkan luaran kesehatan mereka agar setara dengan kelompok yang beruntung. Nah, ini memerlukan pengaturan target untuk mengurangi perbedaan dalam keluaran kesehatan. Yang ketiga adalah mengurangi kesenjangan sosial. Ya. Ini termasuk menurunkan perbedaan dan membuat aspek kesehatan menjadi lebih adil di semua jenjang. Pentingnya determinan sosial kesehatan dalam manajemen kesehatan, kita bisa melihat dari ketika kita melihat flashback lagi dalam sistem kesehatan nasional ya, ada proses di mana proses itu ketika kita ingin memaksimalkan atau mengoptimalkan upaya layanan kesehatan yang harus kita lakukan diantaranya salah satunya adalah manajemen kesehatan. Nah, di dalam manajemen kesehatan itulah determinan sosial kesehatan itu ditentukan. Kapan determinan sosial kesehatan itu ditentukan? Ada di dalam ini planning. Oke, planning. Langkah-langkah planning ini apa saja? Pengenalan medan measurement, needs assessment, kemudian data analyzing, penentuan prioritas masalah, alternatif solusi, menentukan alternatif solusi, yang keenam solusi terpilih, yang ketujuh penetapan tujuan program, dan kedelapan pembuatan rencana. Nah, yang keempat inilah yang kita akan bisa lebih fokus kepada bagaimana determinan sosial kesehatan itu akhirnya bisa membantu untuk memfokuskan faktor-faktor pengaruh
terjadinya suatu masalah kesehatan yang sudah kita prioritaskan. Sehingga nomor 4 inilah yang menjadi poin di mana alasan atau ya mengapa determinan sosial kesehatan itu penting untuk kita tentukan dan penting untuk kita terjemahkan lebih dalam dan kita detailkan apa saja yang termasuk di dalamnya. Karena dalam penentuan prioritas masalah tidak hanya kita memprioritaskan masalah saja, tapi kita penting untuk kita mengetahui faktor apa sih yang mempengaruhi masalah itu terjadi. Ya, sehingga melalui identifikasi determinan masalah itu menjadi faktor yang sangat penting sekali dalam menentukan atau memilih atau menyediakan alternatif solusi intervensi masalah. Ya. Seperti halnya mungkin contohnya saat ini, penyebaran COVID-19. Ya. Penyebaran ini pada akhirnya menjadi suatu masalah yang jadi prioritas saat ini. Nah, mungkin banyak baik pemerintah maupun tenaga kesehatan yang terkait juga ikut memikirkan faktor apa saja yang dapat menyebabkan COVID-19 ini mudah menyebar, sehingga mungkin dari faktor-faktor yang muncul itu akhirnya salah satu yang diambil adalah ternyata bisa jadi salah satunya adalah minimalis terjadinya pergerakan atau mobilitas sosial. Jadi mobilitas manusianya akhirnya dibatasi dengan misalnya pelarangan untuk mudik lah, kemudian social distancing lah, ya kan. Nah, itu merupakan faktor-faktor atau determinan yang menjadi faktor yang mempengaruhi dalam masalah yang muncul. Nah, ini sangat penting sekali, makanya kenapa kita perlu membahas tentang makna dari determinan sosial itu apa, dan apa saja yang masuk dalam determinan sosial. Nah, ini adalah langkah-langkah langkah-langkah perencanaan ketika kita sudah mengidentifikasi masalah, ya. Dalam hal ini alurnya adalah setelah kita measurement, kemudian assessment, setelah kita mengumpulkan masalah, ya, yang kita prioritaskan apa, kemudian data yang kita kumpulkan itu kita analisis sehingga muncul masalah kesehatan itu apa. Setelah kita prioritaskan, baru kemudian kita menentukan determinan masalahnya itu seperti apa, sehingga dari determinan masalah yang paling berhubungan, kita bisa menentukan alternatif solusi yang paling utama harus kita laksanakan itu seperti apa. Measurement itu isinya adalah kita mengumpulkan data-data seperti ini. Pengenalan medan. Kita butuh tahu demografinya seperti apa, karakteristik masyarakatnya seperti apa, mobilitas penduduknya seperti apa. Keadaan geografis juga demikian. Jadi kalau misalnya melakukan penelitian yang terkonfirmasi positif COVID, kita bisa menggunakan case control, dan kita melihat bagaimana mobilitas mereka sebelumnya. Seberapa sering mereka ketemu dengan orang, seberapa banyak mereka mungkin bepergian ke daerah-daerah yang termasuk dalam zona merah, dan seterusnya. Kondisi sosial, angka kesakitan, kematian ini, sampai pada kegiatan apa saja yang pernah dilakukan, ya. Nah, ini merupakan pengenalan medan. Kita butuh tahu sebagai latar belakang dalam suatu riset. Penjajakan kebutuhan ada normatif, ekspresif, komparatif, dan kebutuhan yang dirasakan. Normatif didefinisikan oleh para ahli bila target kebutuhan tidak tercapai merupakan indikasi ada kebutuhan. Ya, ketika kita melihat data sekunder, kemudian ada di antaranya, ya, salah satu contohnya ketika kita melihat capaian dari data tersebut sangat berbeda dengan target yang diharapkan.
misalnya masih jauh dari target. Nah, ini merupakan assessment yang akan dibutuhkan dalam latar belakang dan menjadi landasan kenapa riset itu atau penelitian itu tetap harus dilakukan. Ekspresif, pengamatan atas penggunaan fasilitas kesehatan, kemudian komparatif dan kebutuhan dirasakan. Ya, ini juga bagian dari proses pada akhirnya nanti kita bisa menentukan determinan sosialnya seperti apa. Oke, penelusuran data sekunder, data primer, dan survei tetap harus dilaksanakan. Dari sini kita pada akhirnya mempunyai masalah-masalah yang muncul. 10 masalah yang muncul tidak akan mungkin kita bisa memfokuskan ke semuanya. Jadi perlu kita prioritaskan. Dari 10 kita prioritaskan menjadi 5. Dari 5 mungkin kita ambil satu masalah yang paling utama yang urgent sekali untuk diintervensi. Gimana caranya mengetahui urgent atau tidak? Kita mempunyai beberapa teknik dalam memprioritaskan masalah. Di antaranya scoring teknik, ya, penentuan ranking atas bawah, dan path comparison teknik. Teknik-teknik ini dikenalkan dalam metodologi penelitian mata kuliah MATLIB. Nah, harapannya mata kuliah metode tersebut sangat membantu dalam Anda juga memahami sesi pentingnya determinan sosial di mata kuliah determinan sosial dan literasi kesehatan ini. Oke. Nah, pada akhirnya ada hal-hal yang bisa dipikirkan terkait dengan bagaimana problem solvingnya, penyelesaian masalahnya dengan landasan hasil dari data analisis yang sudah kita lakukan melalui teknik-teknik yang dilakukan dan juga proses scoringnya. Nah, di sini saya menyampaikan materi atau teori Dahlgren dan Whitehead yang dikembangkan pada 1991. Kita bisa melihat ini kayak burung merak, jadi ada tahapan, ada layer di sini yang kita bisa lihat apa ini pengertian atau batasan atau penjelasannya pada slide yang berikutnya. Oke, di sini nih kayak perilaku behavior yang saat ini sedang terjadi sehingga kita bisa melihat ini ada paling dasar, kemudian yang kedua dan seterusnya. Oke, kita lihat dulu. Dahlgren dan Whitehead menjelaskan bahwa kesehatan atau penyakit yang dialami individu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terletak di berbagai lapisan lingkungan. Sebagian besar determinan sosial kesehatan tersebut sesungguhnya dapat diubah, modifiable factors. Lapisan pertama, level mikro, paling bawah, hilir ya, downstream. Determinan kesehatan merupakan meliputi perilaku dan gaya hidup individu. Yang paling pertama tadi paling dasar, perilaku gaya hidup yang meningkatkan ataupun merugikan kesehatan, misalnya pilihan perilaku-perilaku yang kurang sehat. Ya. Pada level berikut ini, perilaku dan karakteristik individu dipengaruhi oleh pola keluarga yang biasanya mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang sama jeleknya pada saat ini. Nah, seperti itu. Pola pertemanan, norma dalam komunitas. Level kedua, level meso adalah berisi tentang pengaruh sosial dan komunitas. Ini berbentuk dukungan, bagaimana sosial yang di sekitar individu tersebut atau komunitas yang berada di sekitar individu tersebut dapat mendukung atau tidak mendukung. Lapisan ketiga, level exo adalah faktor struktural dan subprasia. Ada beberapa yang mengarah juga ke arah sana. Jadi bagaimana ketersediaan pemukiman yang baik, kemudian ketersediaan pangan, ketersediaan energi, kondisi tempat kerja, kondisi sekolah, kondisi di sekitar tempat tinggal, penyediaan air bersih, sanitasi lingkungan, akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, akses pendidikan berkualitas, dan akses-akses yang lain, termasuk lapangan kerja yang lain. Ini lapisan ketiga. Lapisan terluar paling atas ya, hulu, upstream.
Ini merupakan kondisi kebijakan makro, sosial, ekonomi, budaya, politik pada umumnya, serta lingkungan fisik. Termasuk diantaranya pada saat ini yang kita sedang alami tentang bencana, wabah ya. Ataupun ada juga erupsi-erupsi gunung berapi misalnya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang kadang tidak unexpected. Ya. Kemudian perang ya, dan lain sebagainya yang bersifat politik. Okay. Nah, berdasarkan model determinan ekososial kesehatan mereka berdua nih, dapat disimpulkan bahwa kesehatan individu ataupun kelompok dan komunitas yang optimal membutuhkan realisasi potensi penuh dari individu, baik secara fisik, psikologi, sosial, spiritual, ekonomi, pemenuhan ekspektasi peran seorang dalam keluarga, komunitas tempat bekerja, dan realisasi kebijakan makro yang dapat memperbaiki kondisi lingkungan makro. Singkatnya sebenarnya adalah terakhir ya itu tadi. Jadi menurut saya pentingnya determinan sosial ini adalah untuk lebih memfokuskan kita dalam mengambil alternatif solusi atau problem solving. Karena tanpa adanya determinan sosial, kita akan sulit untuk menentukan sebenarnya masalah kesehatan yang muncul itu lebih disebabkan karena apa. Nah, sehingga ketika kita sudah mampu untuk bisa memaknai dan bisa mengidentifikasi determinan apa saja yang bisa mempengaruhi munculnya masalah kesehatan tersebut, akan memudahkan kita dalam pengambilan keputusan melalui alternatif intervensi ataupun problem solving masalah kesehatan. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup, Lucian, untuk kali ini. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kurang, bisa enrich di referensi yang lain. Ya. I'll see you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.